Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Satrianto Anggapraja, Ketua Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Motivator, mentor, entrepreneur. Pengarang buku Membangun Desa Entrepreneur, Entrepreneur Revolution, dan beberapa buku lainnya. Alumni SPMA Tanjung Sari tahun 1976 tahun 1979. Menyekolahkan anak-anak kurang mampu, kurang lebih 43 anak setiap tahun, tanpa biaya dari orang tua, sampai jadi sarjana S1. Perusahaanku adalah sekolahku, sekolahku adalah perusahaanku. Motivasi memulai berusaha untuk lulusan SMK SMA. Materi ini saya persembahkan kepada guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, terutama guru-guruku di SPMA Tanjung Sari Sumedang yang sekarang menjadi SMK Tanjung Sari Sumedang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umat. Dan semoga guru-guruku dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Ada jutaan orang yang memilih tidak bekerja pada orang lain dan membuka usaha sendiri. Namun, mereka belum layak disebut saudagar kalau sekedar membuka warung, bekerja seadanya untuk hidup. Mereka hanyalah pedagang biasa. Ciri-ciri mereka adalah stagnan, tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, dan usahanya dikerjakan tanpa rencana kemajuan sama sekali. Seorang saudagar adalah seorang yang moving forward, maju terus ke depan. Usahanya tumbuh dari waktu ke waktu. Dari 1 kedai menjadi 5, 10, 100, lalu 1000. Dari warung kecil menjadi usaha besar. Dari 5 karyawan menjadi puluhan, ratusan, atau mungkin saja ribuan. Tak peduli apakah ia seniman, wartawan, pekerja sosial, atau industriawan. Siapa saja yang melakukannya, ia bisa disebut saudagar, asalkan bertumpu pada pondasi pertumbuhan. Bagaimana mengubah diri dari miskin menjadi kaya? Pertama, harus dimulai dari lamanya pendidikan. Pendidikan adalah asalnya manusia tidak tahu menjadi tahu. Asalnya manusia tidak bisa menjadi bisa. Memiliki guru atau mentor. Untuk bisa memecahkan hidup menuju ke arah yang lebih baik, diperlukan adanya guru atau mentor, yaitu yang memberikan bimbingan dan petunjuk. Guru mentor dibagi 3 guru mentor, yaitu 1. Guru mentor dunia, yang mengajarkan supaya kita mampu berpendapatan lebih tinggi dan meningkat. 2. Guru mentor akhirat, yang menunjukkan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh agama dalam kehidupan dunia.
Dan yang ketiga adalah guru, mentor dunia dan akhirat, yang mampu mengantarkan bahwa belajar, bekerja keras, menjadi kaya, sukses, berhasil di dunia itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kaya, sukses, berhasil berarti banyak memberi kebaikan, kemanfaatan, keuntungan pada orang lain, sehingga pendapatannya terus-menerus meningkat sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segaligus mengantarkan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kedua adalah kerja keras. Untuk mencapai yang dikehendaki, kerja keras adalah modal yang utama. Untuk satu, bisa dipercaya. Kedua, bisa disukai, dicintai banyak orang. Ketiga, orang mau membayar lebih. Keempat, orang mau memberikan pinjaman modal karena orang itu kerja keras. Dan kelima, orang-orang tumbuh rasa hormat. Yang keenam, timbul kejujuran dalam diri, percaya diri. Orang yang kerja keras menjadi jujur, percaya diri. Bagaimana mengubah diri dari miskin menjadi kaya? Ketiga adalah cara berpikir. Karena untuk bisa menjadi kaya adalah orang harus memahami cara berpikir. Bagaimana cara berpikir orang kaya dan bagaimana cara berpikir orang miskin. Kerja keras adalah modal yang utama. Namun kerja keras saja tidak cukup untuk menjadi kaya bertambah kaya. Karena banyak yang sudah kerja keras tetapi tetap tidak bisa kaya bertambah kaya. Maka itu kita harus memahami pusat kekayaan dunia. Marshall Shriver dalam bukunya Fashion, Profit and Power, ada orang, ada uang. Ada 5% penduduk bumi ini sekarang telah menguasai uang di dunia ini sebanyak 90%. Uang itu telah terkumpul di 5% orang. Sisanya 95% orang memperebutkan yang tinggal 10%. Jika uang dibagi rata kepada seluruh penduduk bumi, maka ada 2,4 miliar per jiwa. Namun jika ini dibagikan dalam buku Profit and the Power, seluruh uang tersebut akan kembali kepada yang 5% penduduk bumi. Lalu siapakah orang yang 95% itu? Itulah pegawai dan bosnya pegawai. Dan siapakah yang 5%? Itulah para saudagar. Jadi kalau kita bercita-cita menjadi saudagar, menjadi pengusaha, selamat. Anda adalah termasuk orang yang kaya bertambah kaya. Mengapa ada orang yang kaya dan yang miskin? Disebabkan oleh cara berpikir yang berbeda antara orang miskin dan orang kaya. Bedanya di mana? Bedanya adalah orang kaya jika diberi uang, selalu berkata, uang ini dipakai produksi atau bisnis apalagi. Tetapi orang miskin jika diberi uang dari warisan atau dari mana saja, dari gaji dan sebagainya, selalu berkata, uang ini dipakai membeli apalagi.
Jadi manusia dibagi 3 bagian. Satu, ada orang yang miskin bertambah miskin. Yang kedua, ada orang yang sedang. Dan ketiga, ada orang yang kaya bertambah kaya. Mari kita lihat peta kehidupan manusia. Kita pahami bahwa dalam kehidupan manusia itu ada pendapatan, ada pengeluaran, ada aset berupa tanah, bangunan, barang atau uang, orang, dan bisa dipercaya. Dan ada kepercayaan, kerjasama dan jaringan, serta hutang. Mari kita lihat peta kehidupan miskin bertambah miskin. Orang miskin itu adalah orang yang mau tidak mau harus kerja keras. Karena kalau dia tidak kerja keras, dia tidak berpendapatan. Pendapatan ini lalu dikeluarkan untuk apa? Untuk konsumtif. Kebutuhan anak sekolah, untuk memperbaiki rumah, untuk dan sebagainya. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang miskin? Yaitu aset. Jadi berupa tanah yang subur, tapi tak pernah mau ditanami. Dia lebih senang berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi. Yang kedua, bangunan. Yang ketiga, barang atau uang. Dan yang keempat, orang. Dan orang miskin ini tidak dipercaya. Karena tidak dipercaya, maka orang miskin ini tidak membangun kepercayaan. Dan tidak bisa bekerja sama atau membangun jaringan. Dan juga tidak bisa berhutang. Mari kita lihat bagaimana sekarang peta manusia sedang. Dia juga bekerja keras, ya. Kenapa? Karena manusia sedang ini ada dokter Anes, ada doktor, ya, ada kepala dinas, para pegawai, ada bos pegawai dan sebagainya. Ini termasuk manusia sedang. Seorang pekerja, seorang profesional. Dia bekerja keras untuk apa? Untuk pendapatan. Lalu dikeluarkan, lalu mereka menjadi konsumtif. Namun pengeluarannya bertambah. Semakin tinggi jabatan, semakin tambah konsumtifnya. Ya, tentu saja pengeluarannya juga bertambah, tapi pendapatannya tetap. Dia berusaha untuk tambah bekerja keras, baik pekerja maupun berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya itu. Maka dia berusaha untuk mencari hutang. Ya, bagaimana dia mencari hutang? Dia berusaha untuk menjalin kerjasama dan jaringan, dan dia berusaha untuk meyakinkan kepercayaan. Namun setelah dia mendapatkan kepercayaan, menandatangani MOU mengenai hutang, hutangnya itu dipakai untuk pendapatan. Setelah dia mendapatkan pendapatan, dia bisa membuat rumah yang bagus, beli mobil dan sebagainya. Otomatis pendapatannya tetap, tapi pengeluarannya bertambah. Untuk bayar hutang, untuk membiayai asetnya yang harus dipeliharanya. Maka tentu saja menjadi kesulitan untuk konsumtifnya. Mari kita lihat bagaimana sekarang peta kaya bertambah kaya. Tentu orang kaya itu adalah orang yang memulai berpikir terhadap aset, tanah, bangunan, barang, orang, dan berusaha untuk bisa dipercaya. Jadi dia bekerja keras bukan untuk berpendapatan. Dia bekerja keras untuk mengembangkan peternakan uangnya, yaitu aset. Setelah aset itu diberdayakan, maka mulailah berpendapatan.
Lalu pendapatan itu dikeluarkan, tidak didahulukan konsumtif, tetapi dia didahulukan mengembangkan aset lagi, mengembangkan tanahnya, bangunannya, barang-barangnya, lalu membangun banyak orang dan berusaha untuk lebih dipercaya. Nah, tetapi ternyata asetnya masih banyak yang belum tergarap begitu. Ya, maka dia berusaha untuk lebih bekerja keras lagi untuk berusaha membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini untuk apa? Untuk membangun kerjasama dan jaringan. Ya, sehingga dia bisa membangun PT, ya, dengan mengumpulkan saham-saham. Ya, dia bisa bekerja sama dengan temannya, bekerja sama dengan perusahaan yang lain dan sebagainya. Dan dia mendapatkan pinjaman, ya begitu. Untuk apa itu? Setelah dia dapat, tidak dipakai untuk pendapatan, tapi dipakai untuk mengembangkan asetnya, memberdayakan asetnya, memaksimalkan asetnya, sehingga bertambahlah pendapatannya. Setelah itu bertambah juga pengeluarannya. Satu, dipakai untuk membayar hutang atau membayar saham dan sebagainya. Lalu juga dipakai untuk mengembangkan aset kembali. Barulah dipikirkan konsumtif. Ciri manusia kaya bertambah kaya adalah satu, aset-asetnya berupa tanah, bangunan, barang-barang, dan orang-orang mampu dikerjasamakan, dibuatkan jaringan, diberdayakan sehingga mampu menghasilkan hasil yang lebih banyak. Manusianya sangat serius dalam menjalin kerjasama atau jaringan, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aset-aset yang dimilikinya. Kenyataannya, orang yang mencari-cari uang atau mengejar-ngejar uang, justru dia tidak memiliki uang atau miskin. Jadi harus bagaimana? Jangan mencari uang. Bekerja dengan maksimal untuk sungguh-sungguh untuk membangun, memelihara kerjasama yang kuat. Untuk menjadi peternakan uang. Percetakan uang. Kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan konsumen, kerjasama dengan produsen, kerjasama dengan semua orang, dengan pegawainya dan sebagainya. Ya, sehingga peternakan uang, percetakan uang itu menjadi percetakan uang bersama. Berapa pendapatan? Yang penting selalu bersyukur, berusaha bekerja dan belajar untuk berpendapatan tiap hari. Jadi harus memiliki pendapatan tiap hari. Harus ada pendapatan tiap minggu. Harus ada pendapatan tiap bulan. Tiap 3 bulan, 6 bulan. Harus dibangun pendapatan tiap tahun. 3 tahun, 5 tahun. Bahkan 10 tahun dan seterusnya. Mari kita lihat bagaimana prakteknya ini. Bisnis itu harus legal. Ya, maka jika punya bisnis segera daftarkan minimal ke kelurahan. Lalu ke bagian perdagangan, ke pertanian dan sebagainya. Bisnis itu harus legal, harus tercatat di pemerintahan. Lalu untuk apa? Membangun kerjasama yang kuat untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah memperbanyak kepercayaan, kerjasama dan hutang. Untuk apa itu semua? Untuk membangun kerjasama yang kuat untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Mari saya perlihatkan contohnya. Saya membeli tanah 275 juta. Maka saya buatkan Raja Sate, dijadikan itu adalah menjadi rumah makan Raja Sate yang ada di Jalan Otista, Kabupaten Garut. Lalu setelah 2,5 tahun, saya hanya mendapat keuntungan 75 juta. Tetapi berapa harga tanah dan bangunan saya setelah 2,5 tahun itu? 400 juta.
Berapa setelah 4 tahun? 950 juta. Berapa setelah 6 tahun harganya? 1,6 miliar. Dari mana saya tahu itu? Dari bank, dari apresial bank. Bagaimana mengubah diri dari miskin menjadi kaya? Itu yang keempat adalah berjamaah. Membangun tim impian. Tidak ada orang yang sukses karena hasil sendiri atau bekerja sendiri. Orang sukses adalah orang yang mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain. Mari kita terapkan bisnis berjamaah. Bisnis berjamaah mulai dari mana? Mulailah dari rumah sendiri. Bersama dengan istri dan suami serta anak-anak, beserta orang-orang yang ada di rumahmu. Jadikan rumahku tempat produksiku. Tempat produksiku adalah rumahku. Setiap hari aku masuk kantor atau pabrik, dan aku bangun langsung aku bekerja, dan tak kala aku mau tidur, aku bekerja dahulu. Bisnis berjamaah mulai dari mana? Mulailah dari sekolahmu sendiri. Bersama dengan guru-guru, teman-teman di sekolah, beserta orang-orang yang terkait dengan sekolahmu. Jadikan sekolahku tempat produksiku. Tempat produksiku adalah sekolahku. Setiap hari aku masuk sekolah, langsung aku bekerja dan belajar, membangun jaringan kerjasama. Setelah aku keluar dari sekolah, tempat aku belajar, aku masih belajar bersama sekolahku. Jaringan bisnisku bersama sekolahku. Demikianlah materi ini disampaikan insya Allah di SMK Negeri 5 Pangalengan. Terima kasih atas kepercayaannya berbagi ilmu dengan SMK. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ini baik, silahkan dibagikan kepada semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.